Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim buat jamaah yang baru bergabung. Hari ini kita sedang membahas tema para pendosa yang ditutupi aibnya oleh Allah. Baik, langsung saja aku semangat banget. Ada lagi pertanyaan yang mau aku tanyain sekarang sama Ustadz Kokoli. Baik Bang Sony. Ustadz sebagai manusia pasti kita sering melakukan dosa, pasti pernah Betul. lah berbuat dosa. Nah gimana sih caranya Allah itu menutupi aib kita? Dan kita bisa tahu gak sih kalau Allah itu sedang menutup aib kita itu? Kita bisa tahu gak hal-hal seperti itu Ustadz Baik. Kokolim? Sebenarnya ketika Allah menutupi aib kita Bang Sony, ya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa tahu tanda-tandanya. Bisa. Satu, dengan diberikan kita umur yang panjang, dengan hari ini kita belum diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tandanya Allah menutupi aib kita. Artinya Allah masih menunggu bahwa kita tuh agar bisa datang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduas samawati wal ardh. Allah tuh hendak kita supaya kita tuh bisa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita agar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua tandanya kalau kita mencapai husnul khotimah. Jadi kalau kita wafat nanti kita husnul khotimah itu tandanya Allah menutupi aib kita. Bahwa manusia itu kalau hari ini kita dihargai oleh teman kita, ya kan? Kita disanjung, diidolakan dan sebagainya, itu jujur bukan karena kemuliaan, kehebatan, kepintaran yang kita miliki. Tetapi itu justru karena Allah masih menutupi aib kita. Nah, makanya kalau kita pengen ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat lakukan 3 cara. Yang pertama, tutupi aib saudara kita atau orang lain. Karena Rasulullah mengajarkan man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang selalu menutupi aib saudaranya, aib orang lain, maka Allah akan menutupi aibnya nanti pada hari kiamat. Kita kadang-kadang dapat video orang yang berbuat salah, kita gampang banget nge-share tuh, di forward lagi, di-share lagi, di-share lagi, di-share lagi, Masya Allah. Begitu gampangnya kita menyebarkan aib, membuka aib saudara kita sendiri. Tapi kalau kita pengen nahi mungkar, amar ma'ruf, jangan kita share, tapi datangin orang tersebut, nasihati dia. Itu cara yang terbaik. Ya kan, kalau kita sudah menutupi aib saudara kita, orang lain, maka insya Allah Allah akan menutupi aib kita. Lalu yang kedua, jangan terus-menerus bermaksiat tersembunyi. Ya kan? Seharusnya yang disembunyikan itu bukan maksiat, bukan perbuatan dosa, tapi yang harus kita sembunyikan itu adalah amal soleh kita. Amal soleh. Ya kan? Kita kadang-kadang bangga ketika beramal, berbuat maksiat, berbuat dosa, kita sembunyikan, ya kan? Nah, jangan merasa itu, jangan sering-sering menyembunyikan, jangan bangga ya, menyembunyikan dosa ketika tersembunyi. Lalu yang kedua, jangan membuka aib sendiri dengan penuh kebanggaan. Ada orang itu ketika menceritakan aibnya sendiri, dia tuh bangga. Yeah. Supaya dia katakan, aku tuh nggak munafik loh. Iya, iya. Ya kan? Itu nggak boleh. Di dalam Islam itu sangat dilarang. Tidak boleh membuka aib sendiri. Tidak boleh kita itu berbuat dosa. Ketika kita berbuat dosa lalu kita ceritakan kepada orang lain, seperti dia bangga menceritakan masa lalu jahiliyah dia, dosa-dosa dia, kejahatan dia, itu dilarang oleh agama Islam. Karena Rasulullah sendiri melarang umatnya untuk membuka aibnya sendiri. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala sudah menutupi aibnya. Jadi jangan kita buka aib kita sendiri Bang Sony. Iya, makanya Gitu pantesan ya kadang tuh kita kalau nganggap diri kita baik itu sebenarnya bukan karena kita benar-benar baik. Akhirnya aku sadar karena Allah lagi nutupin aib kita. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz Kokolim. Baik tuh jamaah yang ada di rumah, makanya jangan GR dulu. Makanya dengar kata Ustadz Syam, tobat sebanyak-banyaknya dari sekarang, tobat dari sekarang. Tapi benar gak sih Ustadz Syam, kalau kita bicara tobat, kalau benar kita, kan Ustadz Syam bilang kita harus tobat nih. Benar-benar. Tapi kalau kita nggak tobat malah akhirnya Allah akan membukakan aib-aib kita gak sih? Terus ada gak sih jadinya akhirnya balasan di dunia yang kita dapat karena kita tidak bertobat itu.